Shalom saudara, haleluya. Selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Hari ini kita sambung bab yang ketiga dari ayat 9 hingga ke-20 yang bertajuk Dinoksis Manusia. Ya, kenapa Dinoksis? Paulus akan melihat keadaan manusia ya dari atas ke bawah, dan dia bermula dari kepala dan bergerak ke bawah sampai kaki. Ini seperti satu kajian X-ray ya tentang dosa manusia dari kepala ke kaki. Mari kita lihat ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkong mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh kerana melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya, demikianlah firman Tuhan. Nah, sebelum ini kita telah lihat keistimewaan orang-orang Yahudi. Maka sekarang soalannya, apakah orang Yahudi mempunyai kelebihan daripada orang lain? Dan jawaban Paulus ialah sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ya saudara, sama ada orang itu Yahudi kah, Yunani kah, semuanya ya berada di bawah kuasa dosa. Pokoknya kalau ikut standar Tuhan, ya seorang Yahudi bukanlah lebih baik daripada seorang yang bukan Yahudi. Paulus telah menunjukkan bahwa semua orang, ya sama ada dia pagan ke dalam bab 1 atau seorang yang sangat beragama dalam bab 2 ataupun seorang Yahudi, semuanya berada di bawah kuasa dosa. Dan dengan itu patut dihakimi. Nah, ungkapan ini di bawah kuasa dosa ya adalah frasa yang sangat-sangat kuat. Ia berbicara tentang perhambaan kepada dosa, ya berada di bawah penguasaan dan kutukan dosa. Nah, inilah masalah utama manusia. Yaitu manusia bukan saja berbuat dosa, tetapi manusia juga adalah hamba kepada dosa, ya berada di bawah belenggu dosa. Nah, untuk membuktikan kata-kata Paulus dalam beberapa ayat seterusnya, Paulus akan memberikan satu gambaran atau penilaian ya betapa buruknya manusia. Nah, penilaian yang pertama tentang manusia apabila Tuhan melihat dari syurga adalah tidak
ada yang benar. Seorang pun tidak. Ya, Tuhan tidak melihat seorang pun yang benar. Seorang pun tidak. Ya, bagaimana ini boleh terjadi? Dunia yang sekarang ini ada seramai 7 billion orang. 7 billion orang. Takkan Tuhan tidak dapat lihat seorang yang benar. Satu pun tidak ada. Ya, bukankah ini suatu penilaian dan penghakiman yang terlalu keras? Ya, jawabannya, Tuhan tidak menghakimi mengikut standar manusia. Penghakiman Tuhan tidak sama dengan kita. Kita buat perbandingan sesama manusia dan berkata, ya saya tidaklah seteruk orang itu. Tapi Tuhan tidak menghakimi cara itu. Standar yang Tuhan pakai adalah kekudusan dan kesuciannya. Yaitu kesempurnaannya yang tak berdosa. Maka soalannya ialah, adakah sesiapa yang sebenar, yang sekudus Tuhan, seperti Yesus yang suci tanpa dosa? Ada siapakah yang tiada satu titik hitam dalam hidupnya yang tak bernoda, tak bercacat? Ya saudara, kalau tiada orang yang seperti itu, maka benarlah kata Tuhan di sini, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Nah, Paulus akan melihat keadaan manusia sekarang ya, seperti yang dikatakan tadi dari atas ke bawah, dia akan buat seperti satu kajian X-ray ya, bergerak dari kepala sampai kaki tentang dosa manusia. Yang pertama ialah dosa dalam minda dalam ayat yang ke-11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya saudara, inilah kebenaran yang sangat kuat berbicara tentang keadaan manusia. Ya, bukan saja semua manusia berdosa, malah tidak ada seorang pun yang benar-benar mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tapi bagaimana pula dengan agama? Bukankah mereka juga beribadah kepada Tuhan? Ya, tapi agama berdasarkan perbuatan-perbuatan ibadah dan bukannya pembenaran yang dituntut oleh Tuhan. Ya, mereka coba mendirikan pembenaran mereka berdasarkan usaha mereka sendiri dan bukannya beriman ya dalam kematian dan kebangkitan Yesus yang menyelamatkan. Nah, ini akan dihurai lebih lanjut oleh Paulus dalam bab-bab yang seterusnya. Nah, sebagai satu contoh, di sini ialah dalam Roma 10, dalam ayat 2 dan 3 berkata, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh kerana mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh kerana mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, Paulus mengatakan orang-orang beragama giat beribadah ya untuk mendirikan pembenaran mereka sendiri. Tetapi mereka tidak takluk kepada pembenaran Allah. Ya, pembenaran yang dimaksudkan adalah pembenaran yang kita peroleh hanya apabila kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, yang keduanya ialah dosa dalam hati kita, yaitu ayat 12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Ya, sejak Adam, semua orang telah berbuat dosa. Dan karena itu telah menyeleweng, ya, berpaling dari Tuhan. Ya, tidak ada yang berbuat baik. Tidak, seorang pun tidak.
Ya, tapi bagaimana pula dengan agama? Bukankah agama mengajar semua orang untuk berbuat baik? Jangan membunuhlah, jangan mencuri, jangan berzina, dan sebagainya. Ya, benar. Ya, agama juga mengajar tentang penghakiman, tentang akhirat, tentang syurga dan neraka. Ya, tentang penghukuman. Ya, maka karena takut akan penghakiman, karena takut akan neraka, ya maka saya mau buat baik. Saya mau buat baik karena itu. Nah, saudara, itulah saya yang dulu dalam agama Buddha ya. Dulu ya kami percaya semua manusia akan masuk neraka dan disiksa. Maka untuk mengurangkan penyiksaan dalam neraka, ya, satu caranya adalah berbuat baik. Ya, maksudnya manusia berbuat baik karena ada motif. Ya, karena takut akan penghakiman. Karena takut neraka. Ya, manusia buat baik karena kepentingan dirinya. Menjaga diri sendiri. Ya, mau dapat pahala dan sebagainya. Dan hati manusia juga sangat licik. Ya, ini yang dikatakan dalam Alkitab dalam Yeremia bab 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Siapa yang dapat tahu? Sudah pasti hanya Tuhan yang tahu. Sebab Tuhan yang menyelidiki segala sesuatu dalam hati. Apa yang Tuhan mau adalah hati yang mengasihi Tuhan, ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal, budi. Maka apa yang Tuhan mau bukannya hati yang kuat beragama, ya, tapi hati yang pertama-tama percaya Tuhan Yesus. Itu yang pertama, dan itulah kehendak Allah. Dan hati yang berubah, yaitu berubah dari dalaman oleh Roh Kudus. Dan dari hati yang berubah itu, ataupun yang diubah dan yang diperbaharui itulah yang akan menghasilkan buah-buah pekerjaan yang memuliakan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan mau bekerja di dalam kita sebelum Tuhan bekerja melalui kita. Nah, itulah perhubungan ya, perhubungan yang kita ada bersama Tuhan Yesus. Nah, inilah yang sangat berbeza dengan agama. Dalam agama, manusia yang berusaha ya mau berbuat baik, coba untuk menggenapi setiap hukum-hukum Allah supaya mendapat lebih banyak berkat yang dapat menyelamatkan diri sendiri. Ya, tapi kekristenan bukanlah apa yang kita harus lakukan untuk menyelamatkan diri, tetapi apa yang Yesus telah lakukan untuk selamatkan kita. Amin. Ya, saudara, kita dibentuk oleh Tuhan. Ya, bukan karena apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita dan melalui kita. Maka apa yang perlu kita lakukan adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya Tuhan dapat bekerja di dalam kita dan seterusnya bekerja melalui kita. Nah, inilah bezanya dengan agama. Ya, kalau agama itu harus melakukan segala-galanya dari diri kita sendiri. Tapi ingat, bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Dan yang seterusnya ialah dosa dalam percakapan. Ya, dalam ayat 13-14, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Nah, perhatikan, Paulus menyentuh tentang kerongkong, lidah, bibir, mulut.
Nah, Paulus ingin menunjukkan bagaimana dosa ini telah menjangkiti pelbagai bahagian tubuh dalaman manusia. Ya, mulut manusia juga mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Ayat 14, mulut mereka penuh dengan sumpah serapa. Wow. Adakah orang agama yang bercakap perkara buruk seperti itu kah? Ya, Yesus berkata dalam Matius 12. Ya, Yesus sebenarnya berbicara kepada orang-orang agama dalam ayat 34. Hai, kamu keturunan ulah beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Matius 12 ayat 34. Nah, sekali lagi, Tuhan lihat dari dalaman hati. Ya, kita sudah diberitahu sebelum ini, hati manusia adalah licik. Hatinya tidak baik. Nah, bila hati tidak baik, pertuturan pun tidak akan baik. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, saya mau tanya, siapa antara kita yang tak pernah bohong, tak pernah memaki, mengutuk, gosip, ya, berjenaka yang buruk, yang kotor, dirty jokes, ya? Pernahkah Anda mempunyai dengki, marah terhadap sesiapa? Adakah Anda pernah menjadi marah apabila seseorang menyinggung Anda? Ya, terutamanya bila Anda memandu, tiba-tiba ada kereta memotong kereta Anda tanpa bagi lampu isyarat kan? Adakah Anda menyumpah? Kalau Anda pernah melakukan semua ini hanya mendedahkan bahwa kita semua sememangnya berdosa. Dan berdosa dari dalam hati kita. Dan yang seterusnya kelima, dosa pada jalan kita. Ayat 15 hingga 17. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Yang dikatakan di sini cepat menumpahkan darah itu bermaksud membunuh. Nah, lepas itu ayat 16 berkata keruntuhan dan kebinasaan, yaitu kejatuhan moral. Dan ayat 17, dan jalan damai tidak mereka kenal. Ya, mereka hanya tahu menimbulkan masalah saja. Ya, sengaja buat kacau. Ya, kekacauan, kerusuhan, dan kemusnuhan. Ya, tidak tahu jalan damai. Dan ya, saudara, manusia tidak lagi mempertahankan segala sesuatu yang kudus. Ya, telah mengambil ringan kehidupan, telah mengambil ringan perhubungan, perkawinan. Nah, itulah sebabnya ada banyak penceraian. Telah mengambil ringan tentang persaudaraan keluarga. Nah, kita dapat lihat semua ini dalam surat kabar dan sosial media yang memberitahu kita dengan begitu detail keruntuhan moral dan jenayah-jenayah yang sedang berlaku sekarang. Saudara, soalannya kenapa keadaan manusia telah menjadi begitu teruk sekali? Dan jawabannya ada dalam ayat 18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Wow. Rasa takut kepada Allah tidak ada. Inilah ringkasan kepada keseluruhan keadaan manusia. Ringkasnya, rasa takut akan Allah tidak ada. Semua dosa dan pemberontakan terhadap Tuhan terjadi karena tidak ada rasa takut akan Allah. Ya, di mana tidak ada rasa takut akan Allah, nah disitulah adanya dosa. Tiada takut akan Allah bermakna, ya, hidup seolah-olah Tuhan tidak wujud lah. Tuhan tidak wujud. Nah, inilah keadaan jutaan manusia hari ini. Maka saudara, sangat penting. Jagalah hati kita supaya sentiasa takut akan Tuhan. Dan ayat 19-20 memberikan kita keputusan akhirnya. Tetapi kita tahu bahwa
Segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, ini seperti senario ya dalam mahkamah. Manusia dihadapkan kepada mahkamah pengadilan Allah yang maha tinggi. Nah, setelah membentangkan ya setiap bukti kesalahan manusia dari ayat tadi dari 9 hingga ke 18, maka sekarang mahkamah memberikan keputusannya. Apa keputusannya? Semua bersalah di depan Tuhan. Guilty. Ya. Nah, walaupun seorang itu coba hidup di bawah hukum Taurat, melakukan ya, bergiat melakukan semua hukum Taurat, tapi hukum Taurat tak dapat selamatkan orang itu. Sebab ayat 20 jelas memberitahu ini ya. Tidak, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Maka saudara, melakukan hukum Taurat coba meningkatkan perbuatan baik untuk menutup dosa, ya tidak akan dapat selamatkan kita dari penghakiman Tuhan. Tak boleh kita tutup dosa saja. Ya, sebaliknya ayat 20 mengatakan justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Mengenal dosa. Ya, bukannya mengenal keselamatan. Hukum Taurat adalah baik, malah paling sempurna. Tapi tidak dapat selamatkan manusia. Ya, hukum Taurat itu adalah seperti cermin ya atau X-ray ya yang boleh memberitahu kita di mana muka kita kotor atau di mana bahagian dalaman badan kita yang sakit. Tapi ia tidak dapat sembuhkan kita. Hukum Taurat adalah baik apabila digunakan untuk menginsafkan dosa, tetapi ia tidak bernilai sebagai penyelamat dosa. Maka saudara melihat keadaan manusia dalam petikan ini, kita tahu semua manusia telah berdosa. Ya, kita diingatkan kembali ayat 9. Manusia semua ada di bawah kuasa dosa, yaitu di bawah perhambaan, di bawah ikatan dan belenggu dosa. Tapi tragiknya ialah agama dan hukum Taurat tidak dapat selamatkan kita. Tidak. Haleluya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus dapat selamatkan kita. Amin. Ya, kita harus berpaling kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Bertaubat. Hanya dengan Yesus. Nanti dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, Paulus akan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Jelas dikatakan di sini. Kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pada hari ini firman-Mu telah mendedahkan keadaan diri kami yang sebenarnya. Yaitu tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kami pikir kami dapat terlepas dengan berbuat baik untuk menutup dosa. Tapi tidak, Engkaulah Tuhan yang menyelidiki hati. Ya Tuhan, Engkaulah yang menguji batin kami. Engkau tahu segala-galanya tentang kami dari dalaman hati. Tidak ada yang tersembunyi dari Engkau, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah banyak berdosa dari atas kepala hingga ke hujung kaki. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk berubah.
supaya Tuhan kami dapat hidup benar dan melakukan apa yang benar. Ya, hamba-Mu berdoa agar pendengar-pendengar yang belum mengenal Tuhan Yesus akan terbuka hati mereka untuk menerima anugerah keselamatan-Mu melalui Tuhan Yesus. Terutamanya mereka yang masih hidup di bawah belenggu kuasa dan pengaruh dosa. Tuhan, hanya Engkau yang dapat memberi pelepasan dan keselamatan. Terima kasih Bapa. Berkatilah Tuhan setiap pendengar agar kami ada kerinduan yang lebih dalam untuk mengenal Tuhan Yesus. Dan Tuhan, tolonglah kami untuk menjaga hati kami supaya sentiasa takut akan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya saudara, sekian terima kasih. Bersyukurlah ya karena Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari ikatan dan kuasa dosa. Amin. Nah, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi ya dikenakan kuk perhambaan. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Haleluya, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.